Rezimen Iran sedang runtuh. Protes telah meledak di 31 provinsi. Ribuan orang meneriakkan kematian untuk Khamenei di jalanan. Dan laporan intelijen menyebut Khamenei telah siapkan rencana kabur ke Moskow. Bagi Rusia, ini mimpi buruk karena Iran bukan sekadar sekutu. Iran menjadi pemasok senjata utama yang menjaga mesin perang Rusia, serta satu-satunya mitra regional utama Rusia setelah Assad jatuh di Suriah. Zelensky mengungkapkannya dengan sangat tepat dalam postingannya di X. Apa yang sedang terjadi di Iran sekarang? Protes besar-besaran yang pada dasarnya adalah pemberontakan merupakan tanda jelas bahwa situasi tidak akan menjadi lebih mudah bagi Rusia. Semua orang baik di dunia berharap rakyat Iran bisa terbebas dari rezim yang berkuasa saat ini. Rezim itu membawa banyak kejahatan ke Ukraina dan negara lain. Dunia tak boleh melewatkan momen penting perubahan ini. Setiap pemimpin, negara, dan organisasi internasional harus segera membantu rakyat menyingkirkan mereka yang bertanggung jawab atas kondisi Iran saat ini. Segalanya bisa berbeda. Jadi, mari kita bicara tentang mengapa Rusia sangat takut kehilangan Iran dan mengapa hal ini jauh lebih penting daripada yang Anda kira. Perang Rusia di Ukraina menggunakan drone Iran Shahid 136, yaitu drone bunuh diri murah, mematikan, dan diproduksi ribuan. Tahun 2022, Rusia mulai impor drone dari Iran, tiap unit seharga sekitar 200.000. Namun, pada tahun 2023, Moskow dan Teheran menandatangani kesepakatan senilai 175 miliar agar Rusia dapat memproduksi drone tersebut secara lokal di pabrik Alabuga. Jumlahnya melonjak. Intelijen Pertahanan Ukraina menyebut Rusia kini memproduksi lebih dari 5.500 drone Shahid per bulan. Tahun 2025, Rusia meluncurkan lebih dari 38.000 drone Shahid buatan Iran ke Ukraina dan biayanya turun drastis. Rusia membayar sekitar 70.000 untuk tiap drone buatan lokal. Ini strategi pengurasan. Rusia tak masalah jika 75% drone ditembak jatuh. Kunci utamanya adalah membanjiri pertahanan udara Ukraina dengan jumlah besar, karena menangkal drone ini lebih sulit dan mahal daripada membuatnya. Ini dimungkinkan oleh rezim Iran yang memberi Rusia cetak biru dan keahlian teknis, bukan hanya Shahid. Iran telah menjual ratusan rudal ke Rusia senilai hampir 3 miliar sejak perang dimulai, serta menggunakan Ukraina untuk menguji senjata baru terhadap pertahanan Barat. Aliran senjata dua arah, Iran juga menerima teknologi dan sistem militer dari Rusia. Ini bukan kesepakatan terpisah, tapi bagian dari strategi terkoordinasi. Setahun lalu, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis 20 tahun. Perjanjian ini meliputi senjata, perdagangan, energi, uang, dan pada Desember ditambah rencana kerja sama militer. Ini bukan hanya tentang Ukraina, tapi juga perlawanan terhadap negara sekutu Barat, dengan kedua negara saling memanfaatkan untuk menghindari sanksi Barat. Namun, kemitraan militer hanya sebagian cerita. Rusia dan Iran membangun koridor perdagangan yang dapat mengubah logistik global. Koridor transportasi internasional utara-selatan, International North-South Transport Corridor, adalah rencana Rusia untuk menghindari sanksi Barat. Berikut cara kerjanya. Koridor ini sepanjang 4.500 mil dari Sankt Petersburg, melewati Azerbaijan, Laut Kaspia, Iran, hingga pelabuhan di India seperti Mumbai. Koridor ini menyatukan kereta, jalan raya, dan laut lewat konsorsium maritim bersama. Ekspor Rusia bergantung pada jalur Laut Hitam yang dikendalikan Turki, lalu melewati Laut Tengah dan terusan Suez. Jalur itu panjang, mahal, dan rawan gejolak geopolitik. International North-South Transport Corridor memotong rute 40% lebih pendek dan 30% lebih murah. Ini memangkas waktu transit Moskow-Mumbai hingga 40% dibanding rute via terusan Suez. Presiden Iran Pezeshkian berkata kepada Putin pada Januari bahwa ia memantau proyek ini setiap minggu karena sangat penting bagi kedua negara. Koridor ini sudah hampir 75% rampung. Tahun lalu, volume barang 27 juta ton naik 19% dan terus tumbuh pesat. Rusia dan Iran mengumumkan rencana membentuk konsorsium kapal kontainer di Laut Kaspia.
Mereka membangun pusat logistik di titik kunci sepanjang jalur dan mengintegrasikan Kazakhstan serta Turkmenistan ke jaringan ini. Rusia ingin menjadikan jalur ini koridor minyak dan gas untuk mengangkut energi mereka yang terkena sanksi, menghindari jalur Laut Barat. Tahun lalu, Putin umumkan Rusia akan bangun pipa gas raksasa ke Iran berkapasitas 55 miliar meter kubik per tahun. Gas tersebut tidak akan dipakai konsumen Iran yang sudah punya cadangan gas terbesar kedua dunia. Gas akan diangkut lewat Iran dan dikirim ke pelanggan global, misalnya lewat pipa Iran-Pakistan. Bagi Rusia, ini bukan sekadar ekonomi, tapi soal bertahan hidup. Sanksi Barat membatasi akses Rusia ke pasar global. International North-South Transport Corridor jadi alternatif langsung. Jalur perdagangan yang tahan sanksi lewat Asia Selatan, Timur Tengah, dan mungkin Afrika. Bagi Iran, ini langkah kekuasaan. Menjadi pusat penghubung Rusia ke negara selatan global, memberi biaya transit, peningkatan perdagangan, dan pengaruh strategis. Newsweek melaporkan Washington mengamati dengan cermas dan khawatir. Koridor ini dapat melemahkan sanksi terhadap Rusia dan Iran, serta menggeser kekuatan regional jika rezim Iran bertahan. Iran bukan hanya koridor transit Rusia, tapi juga salah satu mitra investasi terakhir mereka. Tahun 2022, Gazprom Rusia menekan nota kesepahaman senilai 40 miliar dengan perusahaan minyak nasional Iran. Gazprom akan menginvestasikan dana ini ke ladang minyak dan gas Iran guna mendukung pengembangan sektor energi Iran. Sambil meraih keuntungan besar, kedua negara kemudian menandatangani lebih banyak kesepakatan investasi seperti ladang minyak senilai 4 miliar pada 2025. Rusia dan Iran adalah negara dengan sanksi terbanyak di dunia, sehingga mereka saling membantu untuk mengembangkan ekonomi. Namun, ada hal yang lebih dalam terjadi. Rusia membutuhkan Iran bukan hanya untuk drone, perdagangan, dan investasi, tapi juga karena sesama otokrat saling mendukung. Pertimbangkan apa yang Rusia hilang akhir-akhir ini. Rezim Assad di Suriah jatuh Desember 2024. Rusia dan Iran kehilangan pijakan utama di Timur Tengah. Sementara Nicolas Maduro baru saja digulingkan di Amerika Selatan. Sekutu Rusia hilang satu persatu. Kini rezim Iran mungkin berikutnya. Putin melihat domino jatuh dan mulai sadar akan hal yang tidak nyaman. Jika rezim Iran runtuh, Rusia kehilangan sekutu utama di Timur Tengah, pasokan senjata terhenti, dan isolasi Rusia meningkat. Iran juga cukup dekat dengan Rusia. Meski bukan tetangga, di Kaukasus dan Asia Tengah, mereka adalah saingan sejarah. Ketika Iran berbalik arah dan benar-benar berbalik melawan Rusia, itu memiliki konsekuensi strategis yang sangat buruk bagi Kremlin. Namun, ada perhitungan yang lebih suram lagi. Putin sadar jatuhnya otokrat besar, akibat protes rakyat akan menjadi pesan penting. Demonstrasi massal terbukti bisa menggulingkan kediktatoran yang kuat. Putin tak ingin pesan ini menyebar. Jika orang-orang di Moskow mendengar apa yang terjadi di Teheran, itu mungkin memberi mereka ide. Rusia kecil kemungkinan mengirim pasukan membantu Iran hadapi protes karena sudah banyak dikerahkan di Ukraina dan tak mampu campur di Timur Tengah. Selain itu, perjanjian Rusia-Iran tidak memiliki klausul pertahanan bersama, yang berarti bahwa kedua belah pihak tidak wajib saling membantu ketika salah satu mengalami masalah. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Rusia adalah menawarkan perlindungan, seperti yang mereka lakukan untuk Assad ketika rezimnya jatuh. Itu satu-satunya jaminan keamanan yang bisa diberikan Kremlin, setidaknya ketika rezim Anda jatuh. Anda dapat hidup aman di Moskow. The Times melaporkan Khamenei punya rencana melarikan diri jika pasukan keamanan membelot ke pengunjuk rasa. Khamenei dan sekitar 20 orang terdekat, termasuk putranya Moshtaba, siap kabur ke Moskow. Pikirkan itu. Pemimpin tertinggi Iran yang berkuasa sejak 1989 sudah menyiapkan tiket ke Rusia untuk berjaga-jaga. Apa yang terjadi jika rezim Iran runtuh? Bagi Rusia, itu bencana besar. Pasokan drone terhenti, proyek International North-South Transport Corridor terhambat, karena Anda butuh mitra Iran yang stabil untuk menyelesaikan rel dan mengelola transit. Rusia kehilangan pengaruh strategis di Timur Tengah dan dampaknya meluas. Jika rezim tersebut jatuh dan pemerintah Iran yang baru diterima oleh komunitas internasional, sanksi-sanksi bisa saja dicabut. Ekspor minyak Iran bisa naik, menurunkan harga minyak dan merugikan ekonomi Rusia. Rusia sangat ingin rezim Iran tetap berkuasa meski rakyat Iran menentangnya.
Mereka mengikuti propaganda Teheran yang mengkritik campur tangan asing di Iran. Rusia sudah terlalu banyak berinvestasi untuk membiarkan hubungan ini hancur. Namun kini, Khamenei sendiri, protes yang dimulai 28 Desember awalnya soal ekonomi, inflasi, dan depresiasi mata uang, namun cepat berubah jadi tuntutan perubahan rezim. Per 9 Januari, protes meluas di 31 provinsi dan menewaskan setidaknya 62 orang, termasuk 48 demonstran. Khamenei mematikan internet, memutus telepon internasional, dan menuduh pengunjuk rasa bertindak untuk Trump dan Israel. Namun kenyataannya lebih suram. Iran sedang hancur, proksinya di Timur Tengah melemah atau hancur. Pendukung utama seperti Rusia dan Tiongkok tidak bisa atau tidak mau memberikan dukungan yang cukup, dan rakyat Iran sudah muak. Ya, salah satu masalah dalam membuat video seperti ini, di mana kami menampilkan banyak serangan drone, meskipun tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka dalam video tersebut. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video didemonetisasi. YouTube menyatakan bahwa menampilkan serangan drone atau cuplikan garis depan dianggap tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk dihadapi oleh orang-orang Ukraina. Kami merasa penting meliput ini, sehingga kami meluncurkan platform kami sendiri, Business Basics, yang kami bangun dari nol tanpa batasan. Kamu tidak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs ini. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar untuk bergabung dan menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.